Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nimade Marwati SPD ST MSI selaku Ketua Penguji, Bapak DRS IGD Sudarmanto BSCMK selaku dosen penguji kedua sekaligus dosen pembimbing, yang terakhir Bapak Nyoman Purna SPD MSI selaku dosen penguji ketiga. Baik, izinkan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Lansia di Banjarsangging, Desa Tihingan, Kabupaten Kelungkung. Adapun materi yang akan saya sajikan yaitu yang bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada kerangka konsep, bab keempat ada metode penelitian, bab kelima ada hasil dan pembahasan, dan bab keenam ada simpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada latar belakang masalah. Glukosa darah adalah glukosa yang terdapat dalam darah, disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Faktor penyebab dari kadar glukosa tinggi yaitu ada usia, jenis kelamin, dan kurangnya aktivitas fisik. Lansia akan mengalami proses menua yang menyebabkan terganggunya sistem pengaturan glukosa darah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, di mana semakin tinggi usia seseorang, maka kadar glukosa darah akan semakin tinggi, sehingga lansia berisiko untuk menderita DM. DM pada lansia biasanya bersifat asimptomatik atau tanpa gejala, sehingga diperlukan screening dengan pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus DM yang cukup banyak. Jumlah kasus DM lansia di Banjarsangging sebanyak 14 kasus. Dari studi pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa rutin biasanya dilaksanakan program kesehatan seperti senam lansia. Namun program ini tidak dapat berjalan karena kondisi pandemi COVID. Selain itu, diketahui bahwa belum ada pemeriksaan glukosa darah rutin dengan kunjungan ke rumah lansia di Banjarsangging tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian itu bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarsangging, Desa Tihingan, Kabupaten Kelungkung. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarsangging. Adapun tujuan khususnya yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik lansia di Banjarsangging berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang kedua untuk mengukur kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik usia dan jenis kelamin. Yang ketiga untuk menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarsangging berdasarkan karakteristik usia dan jenis kelamin. Adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan referensi penulis mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik usia dan jenis kelamin. Manfaat praktisnya itu dapat mengetahui masyarakat lansia khususnya lansia Banjarsangging untuk menerapkan pola hidup sehat. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Pengertian dari lansia itu adalah lansia yang berusia memasuki usia 60 tahun atau lebih. Pengelompokan lansia menurut WHO yaitu yang pertama ada usia pertengahan, ada lansia, lansia tua, dan usia sangat tua. Adapun masalah kesehatan pada lansia itu perubahan penampilan, perubahan fungsi biologis, perubahan seksual, dan perubahan kemampuan motorik. Baik, selanjutnya glukosa darah. Glukosa darah adalah gula yang terdapat di dalam darah disimpan dalam bentuk glikogen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah ada usia, jenis kelamin, ada makanan, dan merokok. Adapun jenis-jenis pemeriksaan dari glukosa darah yaitu ada pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan DTGO atau tes toleransi glukosa. Yang selanjutnya adalah metode pemeriksaan glukosa darah, ada metode Astor and King, metode Volin-Wu, metode GOD-PAP, dan metode POCT. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah lansia mengalami penurunan fungsional tubuh dan gangguan homeostatis yang mempengaruhi kadar glukosa darah sewaktu, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah sewaktu ada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, makanan, dan merokok. Kemudian kadar glukosa darah sewaktu diukur menggunakan alat POCT dengan kategori apabila hasil kadar kurang dari 90 mg per dl yaitu bukan DM, 90 sampai 199 mg per dl yaitu belum pasti DM, dan lebih besar 200 mg per dl yaitu DM. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Banjarsangging, Desa Tihingan, Kabupaten Kelungkung. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang pertama ada kadar glukosa darah sewaktu. Adapun cara pengukurannya yaitu dengan menggunakan alat POCT merah esitas GCU, di mana skala datanya itu yang ordinalnya itu bukan DM apabila kurang dari 90 mg per dl, bukan pasti DM yaitu 90 sampai 199 mg per dl, dan DM itu lebih besar 200 mg per dl. Yang kedua ada lansia yaitu dengan cara mendapatkan datanya itu dengan cara wawancara, di mana skala datanya rasio dengan usia rentang 60 sampai 74 tahun.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun alur dari penelitian ini yaitu pengurusan izin penelitian, kemudian pengambilan dan pengumpulan data dengan wawancara, kemudian melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan metode POCT, pengolahan data, kemudian analisis data, dan penyajian hasil. Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Banjarsanging, Desa Tingan, Kabupaten Klungkung. Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu bulan Maret hingga April 2022. Adapun populasi dalam penelitian itu yaitu seluruh lansia di Banjarsanging yang berjumlah 90 orang. Sampel penelitian yang pertama ada unit analisis. Unit analisis dalam pemeriksaan kali ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu dan responden dalam penelitian itu lansia Banjarsanging, Desa Tingan, Kabupaten Klungkung. Adapun besar sampel dalam penelitian itu yang berjumlah 30 responden yang dihitung menggunakan rumus Lovin. Adapun kriteria dalam penelitian ini ada pada kriteria inklusi yaitu lansia yang Banjarsanging yang berusia 60-74 tahun, kemudian lansia yang mengikuti informed consent dan lansia yang bisa diajak berkomunikasi. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian yaitu lansia yang tidak mau menandatangani informed consent, lansia dalam keadaan sakit, lansia yang sudah diwawancarai, dan lansia yang melakukan pemeriksaan glukosa darah rutin. Adapun teknik sampling dan penelitian itu yaitu dengan teknik proses sampling di mana penetapan sampel dengan cara memilih di antara populasi berdasarkan sesuai dengan kriteria eksklusi dan inklusi yang dikehendaki oleh peneliti. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu kadar glukosa darah sewaktu, usia lansia, dan jenis kelamin. Adapun data sekunder yang dikumpulkan yaitu data jumlah lansia Desa Tingan, Kabupaten Klungkung. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan itu dengan cara wawancara. Yang kedua ada pengukuran kadar glukosa darah sewaktu menggunakan alat POCT, merek Esitas GCU. Adapun instrumen dalam penelitian pertama ada alatnya yaitu lembar wawancara, alat tulis, kamera handphone, informed constant, stick glukosa merek Esitas GCU, autoclick, dan lancet. Adapun bahan yang dipergunakan yaitu kapas alkohol 70%, kapas kering, plastik kuning, darah kapiler, dan APD atau alat pelindung diri. Baik, adapun prosedur kerja yang dilakukannya itu yang pertama pemeriksaan lamar wawancara, di mana responden yang diberi surat permohonan menjadi responden, setelah itu dilakukan wawancara. Yang kedua ada penandatanganan informed consent. Yang ketiga ada pemeriksaan glukosa darah sewaktu dengan metode POCT, di mana satu pra-analitik, dua analitik yaitu pengukuran glukosa darah sewaktu metode POCT, dan pasca analitik yaitu interpretasi hasil penelitian. Adapun pengolahan data yang dilakukannya itu data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dicatat, dikumpulkan, dan diolah, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel dengan bantuan Microsoft Excel. Adapun analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis statistik deskriptif atau analisis univariat, yaitu dengan menghitung distribusi dan persentase masing-masing dari kelompok. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan usia didapatkan usia rentang 60-65 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 13 lansia. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah lansia terbanyak yaitu lansia perempuan yaitu sebanyak 17 lansia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan juga gambaran sebagian besar lansia Banjarsanging, Desa Tingan, Kabupaten Klungkung memiliki kadar glukosa darah sewaktu 90-109 gram per desiliter yaitu sebanyak 19 lansia. Berdasarkan hasil karakteristik responden itu yang pertama adalah berdasarkan usia. Berdasarkan usia didapatkan gambaran bahwa rentang usia 71-74 tahun mempunyai kadar glukosa darah sewaktu lebih tinggi dibanding rentang umur lainnya, sehingga berisiko mengalami DM. Adapun berdasarkan jenis kelamin didapatkan gambaran lansia perempuan cenderung memiliki kadar glukosa darah sewaktu lebih tinggi dibanding dengan lansia laki-laki, sehingga berisiko mengalami DM. Baik, selanjutnya ada pembahasan hasil. Berdasarkan usia, didapatkan usia rentang 60-65 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 13 lansia. Hal tersebut dikarenakan data rentang umur di Desa Tingan lebih banyak usia 60-69 tahun yang berjumlah 138 orang daripada rentang umur 70-74 tahun yang berjumlah 60 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah lansia terbanyak itu lansia perempuan sebanyak 17 lansia. Hal tersebut dikarenakan jumlah lansia perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki. Selain itu, menurut Andini 2013, disebabkan perempuan di masyarakat mempunyai angka harapan hidup lebih tinggi dibanding dengan laki-laki sehingga semakin banyak perempuan lanjut usia.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran sebagian besar lansia Banjarsanging Desa Tiingan memiliki kadar glukosa darah sewaktu 90-199 G per dl, yaitu sebanyak 19 lansia atau dikategorikan belum pasti DM atau prediabetes. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor usia karena adanya proses penuaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyoti dan Siombing, di mana didapatkan prediabetes atau belum pasti DM banyak terjadi pada responden yang berumur lebih besar 45 tahun. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya umur akan terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, yaitu resistensi insulin, dan hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, di mana sebagian besar lansia menunjukkan hasil pemeriksaan gula darah sewaktu kategori belum pasti DM 71-74 tahun mempunyai kadar glukosa darah sewaktu lebih tinggi dibanding rentang umur lainnya, sehingga berisiko mengalami DM. Hasil penelitian ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa risiko DM meningkat sejalan dengan meningkatnya usia. Penelitian ini juga sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati yang menyatakan bahwa usia meningkatkan kejadian DM karena penuaan dapat menurunkan sensitivitas insulin sehingga mempengaruhi kadar glukosa dalam darah tidak dapat dimetabolisme secara optimal. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, didapatkan gambaran lansia perempuan cenderung memiliki kadar glukosa sewaktu lebih tinggi daripada lansia laki-laki, sehingga lansia perempuan berisiko mengalami DM. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, di mana terlihat dari hasil penelitiannya yaitu lansia perempuan cenderung mempunyai gula darah sewaktu lebih tinggi daripada lansia laki-laki. Menurut Supriyatin dan Purwati, pada perempuan memiliki risiko lebih besar terjadinya DM dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan perempuan memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar atau memiliki risiko obesitas lebih tinggi daripada laki-laki karena ada proses pasca menopause yang mengakibatkan distribusi lemak mudah terakumulasi sehingga terjadi resistensi insulin. Adapun simpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa usia rentang 60-65 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 13 lansia. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah lansia terbanyak itu lansia perempuan yaitu cuma 17 lansia. Kedua, ada lansia Banjarsanging Desa Tiingan memiliki kadar glukosa darah sewaktu 90-199 G per dl atau dikategorikan belum pasti DM. Yang ketiga, ada berdasarkan rentang usia 71-74 tahun mempunyai kadar glukosa darah sewaktu yang lebih tinggi dibanding rentang umur lainnya sehingga berisiko DM. Berdasarkan jenis kelamin, lansia perempuan memiliki kadar glukosa cenderung lebih tinggi yang berisiko mengalami DM. Adapun saran yang dapat diberikan itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kadar glukosa darah sewaktu dengan menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih banyak dan meneliti lebih banyak faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Adapun bagi masyarakat, yaitu khususnya lansia Banjarsanging Desa Tiingan yang mengalami prediabetes, agar tidak berkembang menjadi diabetes mellitus, disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat serta memantau kadar glukosa darah secara berkala dan menjaga pola hidup sehat terutama bagi lansia perempuan yang memasuki masa menopause. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.